Halo semuanya, kembali lagi di channel List of Create bersama saya Iwan Saurudin. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemrograman dasar untuk materi algoritma. Mungkin kita skip karena kita langsung praktek saja. Di sini untuk instalasi juga kita skip karena kita daring. Untuk instalasi juga beda-beda, kita akan menggunakan editor online. Yang penting kalian punya internet, kalian punya laptop atau PC di rumah. Kalau tidak punya, jangan berkecil hati, kalian bisa menggunakan smartphone kalian. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menggunakan browser. Browser yang saya gunakan adalah Firefox. Yang punya laptop PC dibuka saja Firefox-nya. Yang masih pakai HP bisa dibuka browsernya, bisa pakai Chrome atau Firefox atau apapun itu, yang penting dia stabil, ada internetnya, JavaScript jalan ya. Nah, di pemrograman dasar pada tahun ini kita menggunakan bahasa pemrograman JavaScript karena biar nanti kedepannya kita mudah belajar untuk web, Android dan yang lainnya. Di sini saya sudah menggunakan private browsing dari Firefox. Pertama yang kita lakukan adalah kita mengakses alamat di, kita ketikkan saja di sini playcode.io. Perhatikan ya tulisannya playcode.io. Kita enter. Nanti dia akan menampilkan halaman seperti ini. Yaps, ini untuk kita coding secara live atau online, jadi kita tidak perlu install lagi. Di sini saya bisa lokal tanpa internet ya, tapi kalau yang nggak punya laptop atau PC itu nanti kasihan nanti. Nah, di sini kita menggunakan editor online supaya nanti kita bisa mengumpulkan tugas dengan mudah. Oke, langsung saja di sini kita open editor bisa, atau kita daftar dulu ya. Open editor dulu lah, nggak apa-apa. Nah, setelah di open kita udah lihat nih kayak gini. Nah, di sini kita bisa langsung coding di sini ya. Misalkan ini ada console log app start. Misalkan ini kita ganti hello. Nah, di sini berubah menjadi hello juga. Perhatikan ya, beda ya di sini sama di sini. Tapi biasanya kalau yang pakai HP smartphone, kalau dia belum sign in, dia ini tidak bisa. Oleh karena itu, di sini kita sign in dulu ya. Sign in itu ada tombol kiri bawah di sini. Kalau yang tipenya HP itu mungkin dia ada di kayak gini. Kita klik 3 di atas kiri ini, di bawah ini ada tombol sign in. Kita klik saja sign in-nya. Kita continue with Google biar gampang. Oke, di sini saya akan login menggunakan Oke, saya di sini menggunakan email Create. Nah, ini yang menggunakan HP. Nanti keluar kayak gini ya, di agree saja. Di agree saja, lalu agree tadi kan udah agree. Create corp. Di sini kita isi school, student kalau kalian student, kalau di sini mungkin saya beginner developer, just by myself. Next. Sudah. Nah, di sini kita sudah login sebagai akun Google kita. Oke ya. Nah, selanjutnya kita harus membersihkan ini dulu karena kita fokus di JavaScript. Di sini kita klik di index HTML, kita Ctrl A, backspace, hapus. Style juga kita nggak perlu, Ctrl A. Di sini Ctrl A, hapus. Ini left-nya juga kita klik ya, left yang di sini. Kenapa? Supaya nanti ketika pas kita ngetik coding itu dia tidak menjalankan langsung. Kita left-nya kita matikan sampai warnanya putih, enggak hijau lagi. Terus kita kembali ke script lagi, kita Ctrl A, hapus. Yaps, berarti ini kita sudah clear. Nah, kita nanti hanya akan menggunakan file script.js ini. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita harus mengerti bagaimana cara menampilkan teks.
cara menampilkan tulisan ya. Di sini kita bisa menampilkan tulisan dengan cara mengetik seperti ini. Console log, kelihatan nggak? Oke, di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengetik console log, terus kita kasih ketik hello world. Nah, ini biasanya hello world ini digunakan untuk semua programmer yang pemula. Dia belajar bahasa pemrograman rata-rata itu pasti hello world. Tadi aja VASI, Pascal dan yang lainnya. Nah, untuk menjalankan ini gimana? Kita tinggal klik saja icon play di sini, kita klik. Nah, maka dia akan nanti keluar di konsol ini ya, hello world ini sesuai dengan tulisan yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa mengetikkan lagi console.log. Nah, ingat ya, untuk string atau teks tulisan itu harus menggunakan petik. Misalkan di sini nama saya adalah Iwan. Kita jalankan, yaps, di sini langsung keluar nama saya adalah Iwan. Kita coba bagaimana kalau kita mengetik atau coding string tanpa menggunakan petik. Kita coba di sini. Saya ada di Isofgrid, misalkan kayak gini ya. Tuh merah. Di sini kelihatan kalau kita klik nanti this line of code looks suspicious, mencurigakan. Kita coba jalankan, tuh error. Jadi ditunjukkan di baris ketiga ini dia error. Jadi untuk string kita harus menggunakan petik supaya bisa dijalankan. Nah, ini untuk menampilkan tulisan. Selanjutnya kita akan selain menampilkan di sini, kita juga bisa menampilkan tulisan untuk alert. Karena kalau di sini kita tidak bisa menjalankannya di website. Untuk menjalankan di website itu kayak gini. Kita klik tombol ini ya, globe atau bola dunia. Ini nanti yang bisa diakses di browser, lalu kita klik saja open website. Kita klik open website. Kosong, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tampilnya hanya di konsol. Konsol itu kita inspect, lalu kita pilih konsol. Kita pilih konsol di sini, baru keluar tulisan kayak gini. Nah, ini kan kalau nggak di browser PC kalian tidak akan tahu kalau ada ini, ya kan? Nah, ini yang pertama. Supaya tampil, maka kita akan menggunakan yang namanya alert. Alert kita kasih petik lagi hello world, kita save, Ctrl S ya untuk save ya. Lalu kita jalankan, nanti otomatis keluar. Nah, keluar alert itu seperti ini, ada tulisan hello world. Jadi ini kalau dijalankan di kalau dijalankan di browser atau peramban itu nanti tidak hanya tampil di konsol tapi keluar di pop-up nya. Oke, kita klik ini ya, global lagi, kita klik, kita tutup yang sebelumnya. Nah, kok nggak keluar ya? Alertnya sudah belum di save mungkin ya tadi ya. Save, kalau every 10 second automatically. Oke, jadi setiap 10 detik sekali dia disimpan. Habis itu kita klik ini globe, kita klik lagi. Nah, sudah keluar ini, ada alertnya hello world. Jadi kita tidak perlu ngecek di konsol lagi, otomatis sudah keluar. Nah, hello world, kita bisa ketik lagi alert, perkenalkan nama saya Iwan. Kita save, terus kita reload. Di sini browser kita yang kedua kali, di ini alamatnya. Jadi ini alamat ini bisa kita share, kita copy saja, Ctrl C, terus kita share ke teman-teman lewat Facebook, WhatsApp, Telegram dan yang lainnya. Nanti ketika mereka mengeklik itu, kita refresh nih kayak gini. Nah, nanti mereka otomatis akan melihat tulisan ini hello world. Terus kalau misalkan mereka klik oke, loh habis, padahal ini harusnya 2 ya. Oke,
Kita refresh lagi nih, mungkin belum menyimpan hello world. Coba kita klik ulang ya, hello world. Kok nggak keluar? Ini harusnya keluar, perkenalkan nama saya Iwan. Oh, ini harus di play dulu kali ya. Oke. Nah, jadi harus di play dulu untuk di compile, baru bisa dijalankan di sini di globe ini. Kita refresh, hello world. Kok nggak? Oh, ini ngecase itu untuk reloadnya kita bisa menggunakan Ctrl F5. Hello world, kok masih nggak keluar? Oke, kita cek nih, inspect di scriptnya, ternyata alertnya baru 1. Berarti yang script di bawahnya ini dia belum jalan atau belum disimpan. Jadi kita tutup, udah di save, kita coba jalankan. Di sini udah hello world. Ini perkenalkan nama saya Iwan, sudah keluar ya. Untuk yang di globe ini belum jalan, mungkin emang karena ini udah keluar, jadi emang rada lambat untuk penyimpanannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita waktu menjalankan di sini sudah tampil ya. Hello world, perkenalkan nama saya Iwan. Nah, di sini kita bisa membuat alur algoritma. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan variabel atau kita bisa melakukan perhitungan kalkulator di sini. Kita tidak perlu alert ya. Misalkan kita ingin konsol log penjumlahan 1 tambah 1, ini kita mark saja, mark supaya nanti tidak perlu ada alert karena kita fokus di sini. Kita belajar codingnya hanya di sini saja ya. Mark itu kontrol garis miring atau kita garis miring 2 kali di depannya, nanti ini tidak akan dieksekusi. Kita jalankan, yeps, hasilnya langsung 2. Dia bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Console log dua tambah 2, kita jalankan, yeps, hasilnya 4. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita belajar JavaScript untuk menampilkan tulisan. Nah, di JavaScript ini selama kalian bisa menggunakan console log, hello world, console log, di sini kita sudah bisa menampilkan tulisan di sini atau menggunakan alert. Selanjutnya, supaya kita bisa menampilkan sesuatu di sini di halaman ini, kita bisa menggunakan yang namanya dokumen .body .html, maksudnya gini ya, inner html sama dengan nama saya adalah Iwan. Kita jalankan, maka keluarnya di sini. Jadi untuk dokumen body inner html itu tampilnya di halaman ini. Kalau console log tampilnya di halaman konsol. Seperti itu ya. Coba udah kita run, kita akan jalankan di sini di globe ini. Kita tutup dulu, kita jalankan di globe ini. Tidak keluar, kenapa? Karena masih nge-freeze atau nge-cache tadi itu ya. Kita Ctrl F5, masih tidak keluar juga. Di sini berarti masih lama ini. Kita Ctrl S, save. Sudah kita jalankan. Di sini sudah, harusnya kita klik ini lagi. Nah, ini sudah keluar. Nah, di sini sudah keluar tulisan nama saya adalah Iwan kalau kita menggunakan dokumen body inner html. Kalau kita masukkan lagi bawahnya dokumen body inner html, saya ada di Softgrid. Save, kita jalankan lagi, maka di sini tulisannya berubah. Kenapa? Karena yang atas tadi dirubah menjadi bawahnya ini. Jadi yang atas otomatis sudah dihapus.
Kalau untuk menambahkan gimana Pak? Kalau menambahkan kita bisa menggunakan append. Nah, ini ada append, ada di sebenarnya saya ada di subscribe dan saya happy hari ini. Kita save, kita jalankan. Oh, appendnya tidak ada. Kenapa? Karena append di sini dia harusnya ada di sini. Inner HTML ini harusnya ada di body. Append itu method, berarti di sini kita harus menambahkan gini. Saya ada di subject dan saya happy hari ini. Kita save. Kalau sudah kita run, yeps, di sini sudah kita kasih spasi ya, biar dia ada spasinya gini. Nah, jadi untuk mengisi di halaman web ini kita menggunakan inner HTML. Kalau untuk menambahkan di belakangnya kita bisa menggunakan append. Untuk menambahkan di depannya gimana Pak? Kita bisa menggunakan prepend. Prepend berarti kan di sini metode itu berarti harus pakai kurung kurawal. Halo, nama saya Iwan. Di sini ya kita kasih spasi, kita jalankan. Yaps, di sini. Jadi prepend itu menambahkan di depan ini. Lalu nama saya Iwan, lalu saya ada di subject itu ini, dan saya happy hari ini. Itu append menambahkan di belakang, prepend menambahkan di depan, inner itu mengisi tengahnya. Kalau kita bisa untuk menghapus semuanya gimana, atau mengganti tulisan ini menjadi tulisan yang body inner HTML property, itu di sini kita semua bersih. Nanti otomatis tulisan ini akan hilang menjadi semua bersih. Yap, seperti itu. Kalau inner HTML itu menghapus semuanya, diisi menjadi sesuai yang kita inginkan. Kalau append itu menambahkan teks di depannya. Kalau append itu menambahkan teks di belakangnya. Kalau prepend itu menambahkan teks di depannya. Oke, kita kasih keterangan di sini ya. Garis miring inner HTML untuk menulis teks secara keseluruhan. Nah, di sini append kita kasih keterangan juga. Append berfungsi menambahkan teks di belakang teks utama. Selanjutnya, prepend berfungsi menambahkan teks di depan atau sebelum teks utama. Kayak gitu ya. Nah, ini kan script ini supaya tidak aktif, kita bisa menggunakan garis miring 2 kali kayak gini. Jadi nanti ketika dijalankan, oh ini tidak boleh. Kita tidak boleh menggunakan 500 karakter per project. Wah, dibatasin ya ini kita ya. Kita hapus, kita jalankan, masih tidak bisa. Oke, ya udah. Ini kita kayak gini. Oh, kita harus upgrade ke Pro supaya jadi bisa menjalankan ini. Oke, next time kita ganti aja, kita jangan pakai ini. Oke, sementara itu dulu. Next time ini silahkan dimodifikasi, dirubah menjadi sesuai dengan nama kalian ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat coding.